Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul kembali dalam ibadah praise and worship. Kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa senantiasa melindungi kita, senantiasa menjaga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saat kita merasakan kasih setia Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita tidak lepas dari mata pengawasan Tuhan. Saat ini kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Setiap perjalanan kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan saat kita melangkah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tidak pernah berubah bagi kita. Tidak berkesudahan, tidak terhingga. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk kami datang menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk kami memuji-Mu, karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu Tuhan yang tiada terhingga bagi kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu Bapa. Lebih tinggal dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Malam ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Di saat duka kami, di saat suka kami, Engkau ada. Engkau Allah yang menaruh kami di dalam hati-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir tidak pernah berhenti bagi kami. Begitu dalam Tuhan mengasihi kami. Rasa sayang-Mu tidak pernah tergantikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati,
begitu setia kepada kami Tuhan. Menguatkan kami Bapa. Dalam segala perkara Engkau ada bagi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menaruh kami di dalam hati-Mu Bapa. Engkau melukiskan wajah kami di telapak tangan-Mu, agar Engkau selalu mengingat kami Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau menilik hati kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya, kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat
Shalom saudaraku yang kekasih. Mari kita tunduk kepala sebelum kita menerima firman. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian yang telah kami naikkan dan juga penyembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur hormat kami karena Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Kini kami membuka hati, mari Tuhan berfirmanlah, supaya benar-benar firman-Mu memberi kami kekuatan yang baru, sehingga hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, perkenankan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu waktu perkenanan Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan. Ayat masnya terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku, tadi ada satu kalimat yang berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the time came for me to show you favor. To show you favor. Nah saudaraku yang kekasih, perkenanan saudara-saudara ini mengacu kepada suatu waktu, ya, waktu tertentu atau saat tertentu. Nah, perkenanan atau berkenan saudara-saudara itu dari kata kenan, ya, kata dasarnya kenan saudara-saudara. Kenan itu artinya setuju, merasa suka, ya. Nah, di saat sedang senang hati lalu mengizinkan. Nah, ini adalah arti kata daripada kenan. Kalau seorang bos dalam perusahaan mempunyai hati yang berkenan kepada saudara sebagai pegawainya, berarti bos saudara sedang setuju kepada saudara, sedang merasa suka kepada saudara. Ya, dia sedang mengizinkan apa yang saudara minta. Itu namanya waktu perkenanan. Haleluya. Nah, di dalam hidup kita sebagai manusia ada 2 macam waktu, saudara-saudara. Ya, ini sudah sering kita dengar, 2 macam waktu. Yang pertama yaitu kronos. Apa itu kronos? Kronos adalah waktu yang berjalan seperti biasa dan berulang terus. Ini menunjukkan jam, ya. Misalnya sekarang ini jam 10 pagi. Ya, nanti akan terulang lagi besok jam 10 pagi. Akan berulang lagi lusa jam 10 pagi. Ini namanya waktu kronos. Waktu yang berjalan terus seperti biasa dan akan berulang terus. Tetapi jenis kedua yaitu kairos. Kairos itu adalah waktu perkenanan Tuhan, saudara-saudara. Waktu yang tidak akan terulang lagi secara siklus. Nah, mungkin itu hanya terjadi satu kali dalam kehidupan saudara. Di saat itulah Tuhan sedang setuju kepada saudara, sedang senang kepada saudara, sedang berkenan kepada saudara. Itu sebabnya ketika waktu perkenanan itu datang, saudara-saudara, maka Tuhan akan membuat saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Tuhan sedang berkenan dengan kita. Nah, waktu perkenanan dari Tuhan itu ketika datang, saudara-saudara, berarti Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkan doa permohonan saudara. Berarti juga Tuhan akan bersama dengan kita, memihak kita, menolong kita, membela kita, menyembuhkan kita, dan sebagainya. Karena Tuhan sedang berkenan kepada saya dan saudara. Ternyata saudaraku,
perkenanan Tuhan itu ada syaratnya. Sekali lagi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, yaitu kita harus hidup dalam keadaan tidak bercela. Tidak bercela di hadapan Tuhan. Apakah ada orang yang hidupnya tidak bercela? Ada. Saya akan tunjukkan Lukas pasal yang pertama, saudaraku. Lukas pada pasal yang pertama, saudaraku, yaitu ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lalu ayat 6 saudara dengarkan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saya angkat jempol kepada Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Mereka suami istri ini betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan, menurut segala perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Waduh, saudaraku, ini perkara tidak gampang. Tetapi kalau kita mau lakukan, bukan dengan kuat dan gagah kita, Roh Kudus pasti memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita hidup dalam keadaan tidak bercacat celah, tolong dengar, Tuhan pasti berkenan kepada saudara. Tetapi kebalikannya, saya akan bacakan di dalam kitab Amsal, saudara-saudara, ya, yaitu Amsal pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenanya. Jalannya dikenanya. Nah, saudara-saudara, orang yang serong hatinya. Serong hatinya itu hatinya bengkok, saudara-saudara, ya. Tidak tulus. Bibirnya ngomong A, tetapi hatinya B. Omongannya tidak sinkron dengan sebenarnya apa yang ada di dalam dirinya. Orang Jawa bilang dia mencela-mencele. Ya, pagi tahu, tapi sore sudah tempe. Nggak ada yang tetap, saudara-saudara. Mulutnya kotor. Ini artinya kekejian bagi Tuhan, saudara-saudara. Nah, akibatnya apa? Orang yang serong hatinya seperti itu. Nah, saudaraku, saya bacakan dalam Mazmur 18. Mazmur pasal yang ke-18, saudaraku, ayat yang ke-27, ya, dikatakan demikian. Ayat 27, terhadap orang yang suci engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Nah, ini saudara-saudara harus kita perhatikan dengan baik-baik, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi di sini kita harus melihat bahwa Tuhan itu begitu sangat baik kepada kita sekalian. Dikatakan tadi, ya, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Itu dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-26, saudaraku yang kekasih. Ini jelas sekali, ya. Jadi akibatnya kalau saudara hidup bercela, hati saudara bengkok, maka Tuhan akan berlaku belat-belit, saudara-saudara, ya. Nah, itu sebabnya kita harus hidup di dalam kekudusan untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Nah, saya gambarkan orang yang hidup suci, hidup kudus itu diumpamakan di dalam kitab Mazmur pada pasal yang pertama, ya, pada pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudaraku, masa perjanjian lama ini tentu perjanjian baru kan belum ada.
Jadi mereka hanya mengenal Taurat itu berbicara tentang firman Tuhan, ya. Orang yang berkenan di hadapan Allah artinya orang yang selalu kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Orang yang seperti itu tidak mengikuti nasihat orang yang jahat, ya, tidak mencontoh orang yang berdosa, tidak bergaul dengan orang-orang yang menghina kepada Tuhan Allah. Apalagi saat-saat ini, saudara-saudara, banyak orang yang mendiskreditkan tentang kekristenan, mencemoohkan nama Yesus dan sebagainya. Saudaraku, jangan terpengaruh. Kita harus mendoakan supaya mereka betul-betul dikasihi oleh Tuhan dan mereka bertobat di hadapan Tuhan. Ya, berbahagialah kita apabila kita melakukan perintah-perintah Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Artinya saudara akan dikenan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu apa syarat berikutnya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang kedua, hidup sebagai orang yang baik. Ya, saya akan bacakan di dalam Amsal pasal 12, saudaraku. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Saya ulang, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Saya dan saudara harus menjadi orang yang baik, ya. Orang yang baik. Apa sebabnya? Orang yang baik dikenan Tuhan. The Lord is pleased with good people. Jadilah good people, orang yang baik, saudaraku, ya. Jangan sampai menjadi penipu. Jangan sampai menjadi orang yang jahat, orang yang tidak baik, saudara. Nah, itu sebabnya kita harus memeriksa dalam diri kita. Lalu kita bertobat. Seperti Sakeus, dia bukan orang yang baik. Dia suka menipu orang, merugikan orang lain, lintah darat, pemeras, dan sebagainya. Orang yang ego. Tetapi ketika Sakeus sudah berjumpa dengan Yesus, Yesus bercakap-cakap 4 mata dengan dia, terjadilah pertobatan. Apa wujud daripada pertobatannya? Dia bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan segala perbuatan yang lama. Dia mengatakan, Tuhan, separuh dari harta benaku akan kupersembahkan kepada orang-orang yang miskin. Dan orang-orang yang pernah aku tipu, aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Why. Luar biasa, saudaraku, ya. Ini sangat luar biasa. Inilah wujud daripada orang yang baik, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, apa syarat untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan? Yaitu hidup sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Ya. Orang yang dusta, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang berlaku setia dikenannya. Pastikan saudara dan saya adalah orang yang setia. Setia dalam arti apa, saudaraku yang kekasih? Setia mengiring Tuhan. Setia sebagai suami terhadap istri. Setia sebagai istri terhadap suami. Setia sebagai menantu kepada mertua. Setia sebagai mertua terhadap menantunya. Setia sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Setia sebagai karyawan kepada bosnya. Ya, bahkan ke saudara jadi bos, setia juga terhadap karyawannya. Setia sebagai anak Tuhan terhadap Tuhan, karena Tuhan akan berlaku setia kepada kita, saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus betul-betul setia kepada Tuhan. Nah, dalam terjemahan sehari-hari, kata setia itu disebut jujur, ya. Jujur dalam terjemahan bahasa Inggris sehari-hari, orang jujur ini adalah who keep their word. Who keep their word, jadinya orang yang menjaga perkataannya. Perkataan dari mulut bibir itu dijaga sebaik-baiknya supaya betul-betul tidak merugikan orang lain.
supaya semuanya jujur, saudara-saudara. Ya, dengan demikian, kalau orang yang jujur itu, dia akan bisa setia di hadapan sesama, tapi juga setia lebih-lebih di hadapan Tuhan. Syarat yang keempat, orang yang dikenan oleh Tuhan adalah orang yang hidup melakukan kehendak dari Tuhan. Melakukan kehendak daripada Tuhan. Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22, ya. Dikatakan demikian, saudaraku. Tetapi Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, Saul raja pertama Israel disingkirkan oleh Allah. Kenapa? Tidak setia, tidak mengikuti firman Tuhan apa adanya, tapi seenaknya sendiri. Lalu Tuhan mengangkat seorang yang namanya Daud, saudara-saudara. Tadinya seorang penggembala domba, tapi dia diangkat tinggi-tinggi menjadi raja Israel kedua. Apa sebabnya? Sebab Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu seorang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kalau begitu semuanya harus dilakukan. Oh iya. Mulai dari perjanjian baru sampai perjanjian lama. Oh iya. Kalau kita ringkaskan, akan keluar dua hukum yang besar. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti, saudaraku, kalau engkau betul-betul setia melakukan ini, maka Tuhan pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara hidup melakukan kehendak Tuhan, yaitu pelaksana daripada perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan Allah sendiri. Lalu yang terakhir, berkat apa kalau Tuhan sudah berkenan kepada saya dan saudara? Saya bacakan dalam 2 Korintus, haleluya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi berkat yang pertama, Tuhan mendengar doa saudara, mengabulkan permohonan saudara. Berikutnya Tuhan menyelamatkan saudara. Berikutnya saudara ditolong oleh Tuhan. Oh, sangat luar biasa. Itu saudara-saudara berkat bagi orang yang dikenan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya ajak, marilah kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman yang Tuhan telah sampaikan bagi kita itu menguatkan kita. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kuasa-Mu yang menjamah kami pada malam hari. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas hari ini Tuhan, atas firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menegur kami Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai dengan luar biasa Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan lebih lagi Tuhan, untuk memerintahkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memberkati lebih lagi dan lebih lagi, baik dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau pakai dengan cara-Mu yang begitu dahsyat. Hari ini kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa dari-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan. Sucikan persembahan kami Tuhan, agar menjadi dupa yang harum di hadapan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ingin mendoakan semua saudara. Ya, saya minta saudara tutup mata, lipat tangan. Semua Bapak Ibu, anak-anak di rumah, mari menghadap Tuhan. Periksa dirimu. Apakah hidupmu benar-benar dikenan oleh Tuhan? Akuilah dan bertobatlah, supaya kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena sekarang adalah waktu perkenanan itu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami. Setelah kami menerima sabda firman-Mu, mendengar, memahami, dan mengerti, kami mau berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena saat-saat ini adalah saat perkenanan Tuhan. Ketika Engkau berkenan atas kami, ternyata di saat itulah Engkau mendengar doa kami, mengabulkan doa kami, menolong kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memberi jalan kelepasan bagi kami, memberikan kemenangan kepada kami, memberikan damai sejahtera kepada kami. Itu sebabnya ya Tuhan, sadarkanlah kami. Di saat-saat hati kami serong dan bengkok, ajar kami sadar dan bertobat. Di saat hati kami tegar dan tidak mau melakukan firman, bakal melanggarnya, sadarkan kami. Supaya kami sadar dan kami melakukan seperti Sakeus, bertobat. Dan ada perwujudan pertobatannya. Dia betul-betul menjadi orang yang baik. Terima kasih banyak Bapak. Engkau melihat setiap keluarga, seluruh anak-anakmu yang di rumah dalam mengikuti praise and worship malam ini. Biar Tuhan berkenan atas mereka. Anak-anak semuanya Tuhan, ajar mereka hidup berkenan kepada Tuhan dalam masa muda mereka. Anak-anak kecil juga demikian, anak sekolah minggu, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, memberkati setiap keluarga demi keluarga. Kini kami seluruh jemaat tergerak memasuki doa syafaat, mendoakan untuk keselamatan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lain. Berkatilah berita Injil yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, yang akhirnya lewat YouTube banyak orang mendengar firman Allah. Dan berkatilah setiap telinga mendengar, supaya mereka membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau melihat bangsa dan negara kami. Rukunkanlah semua suku-suku bangsa ini. Rukunkanlah agama-agama ada di Indonesia walaupun berbeda, tetapi merupakan satu saudara, sebangsa, setanah air, yang saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Berikan nikmat akal budi bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai semua yang di bawahnya, dengan hikmat daripada Tuhan menjadi pemimpin yang terbaik, sehingga Indonesia mengalami damai sejahtera. Berkati Indonesia, jauhkan kiranya daripada virus corona ini, sehingga kami bisa hidup sebagaimana sebelum virus itu terjadi, hidup normal. Namun sementara virus itu ada, ajar kami melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, bahkan bersedia divaksin. Terima kasih banyak Bapak. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Nah saudaraku, sajak mari semuanya bangkit berdiri. Dan terimalah berkat ilahi ini. Kini terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib Golgota, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, yang telah mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkan dosa kita, dan memberikan kita keampunan dan keselamatan hidup kekal. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
yang selalu memberikan berkat dan anugerah kepada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semuanya. Yesus, Engkau terus selamaku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.